Kalau orang soleh itu guru amal. Nah, ini beda. Jadi orang alim ini guru ilmu. Kalau kita bergaul dengan orang alim, kita banyak ilmu. Tapi belum tentu beramal. Tapi kalau bergaul dengan orang soleh ini guru amal. Kita jadi ikutan. Ya, ya kayak kita sekarang bergaul dengan guru kita, ngumpul dengan guru kita. Guru kita amalannya banyak ini. Yakin, saya yakin tidak semua ikhwan ngerti. Tidak semua ikhwan tahu. Jangankan ikhwan biasa. Ikhwan yang pernah nyantri juga banyak sekali amalan-amalan guru kita yang belum tahu. Ada sholat ini, sholat birrul walidain, sholat ini. Itu sholat yang nggak masyhur. Di kalangan pesantren juga nggak masyhur. Ya. Ini berkah kita bergaul, ngumpul bareng orang soleh kayak guru kita. Kita ini jadi kebawa. Insya Allah yakin nanti kita kebawa soleh. Paling nggak minimal kita ini dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Nah, melalui guru-guru kita, khusus melalui pengersawah. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Qala syekhuna wa mursidna wa rabi arwahina hadrati Syekh Muhammad Abdul Qasim Syarau fi kitab Fadailus Syuhur li talabi ridha rabbil ghafur. I'lam ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Inna sifati al-madmumah fil qalbi kasiratun. Wa tutahhiruha min radailiha tawilun. Wasabilul alaji fiha as'abu illa dzikrillahi ala dawami sirran wa jahran. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal quluba la tasda'u kama yasda'u bihil hadid wa jila'uha dzikrullah. Maqala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in syikalah wa sikalatul qulub dzikrullah. Wa kayfiyatuha kama fi miftahus sudur li Sayyidi Syekh Ahmad Syah wa Tajul Arifin al-Wali al-Mursyid al-Kamil al-Mukamil wahidu ahli zamanihi radhiyallahu an. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kita Pengarsa Abah berbagi ilmu dalam kitab Fadailus Syur yang beliau tulis. Kata beliau dalam akhir bab Baro'ah minan nifaq, I'lam ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Ketahuilah para ikhwan, semoga Allah merahmati kalian semua. Amin. Inna sifatil madhuma fil qalbi kasiratun. Sesungguhnya sifat-sifat yang tercela dalam hati manusia itu sangat banyak. Banyak. Nah, banyak sekali sifat-sifat tercela dalam diri manusia. Wa tutahhiruha min radailiha tawilun, dan untuk membersihkan kotoran-kotoran hati itu adalah butuh waktu yang panjang. Tidak instan. Ya, tidak ujuk-ujuk langsung pleng. Ya. Jadi sangat panjang. Wasabilul ilaji fi as'abu, dan untuk mengobatinya, jalan untuk mengobati hati yang kotor tercela itu adalah lebih sulit. Ya, banyak waktunya untuk mengobatinya panjang, ya. Waktu untuk membersihkannya panjang, mengobatinya lebih sulit. Tapi guru kita ada pengecualian, illa bi dzikrillahi ala dawami sirron wajah. Sulit sekali mengobati kecuali dengan zikir kepada Allah dawam, hanya dengan dawamu zikri sirron wajahron, secara siri dan jahar, zikir khafi dan zikir jahar. Ya. Ini menandakan luar biasa. Dalam diri manusia itu memang udah ada wataknya. Udah bawaan. Ya, penyakit bawaan kebanyakan manusia. Punya sifat-sifat rodail. Punya sifat-sifat kotor. Ya, punya sifat-sifat yang rendah. Penyakit hati rata-rata. Penyakit hati. Ini untuk mengobati penyakit hati ini butuh waktu panjang. Susah.
ya, kecuali dengan cara zikir ala dawam. Ya, dawamu zikri. Ini kalau nggak ditalkin nggak bisa. Untuk dawam berzikir, untuk selalu berzikir kepada Allah, bukan dengan lisan, tapi dengan hati yang selalu ingat kepada Allah. Allah tansahu abada. Kalau kita ngelihat para ulama, memang obatnya bukan zikir doang, banyak sekali. Seperti ya yang ditulis dalam kitab Qaswatul Qalb dan juga ada dalam kitab Risalatul Qusyairiyah yang sering kita dengar. Ya, ini yang diungkapkan oleh Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, seorang sufi yang sangat terkenal. Ya, ini yang sering kita dengar. Dawaul qalbi khamsatu asya'a. Obat hati itu ada 5. Ya. Obatnya hati itu ada 5. Yang ini yang dulu zaman awal-awal Islam ada syair yang dimasyhurkan oleh Kanjeng Sunan Bonang. Ya. Syair yang dimasyhurkan oleh Sunan Bonang yaitu judulnya Obat Hati. Dinyanyikan oleh seorang penyanyi opik itu. Obat hati ono 5 perkorone kaping pisan maca Quran sama nane kaping pindho salat wengi lakonono kaping 3 wong kang saleh kumpulono kaping 4 wetenge ingkang luweh kaping 5 zikir wengi ingkang suwe salah sijine sapa bisa ngelakoni mugi-mugi Gusti Allah nyumbadani. Ini syair yang dimasyhurkan oleh Sunan Bonang. Nah, ini mengutip sabda daripada Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Ya. Kata beliau, dawa ulqol bi khamsatu asya'a. Obat hati. Ya. Karena manusia itu banyak penyakit hatinya. Dan penyakit bahaya semua. Yang paling bahaya adalah penyakit nifak itu, munafik. Ya, ada sombong, ada pelit, ada sum'ah, ada ria, ada takabur, dan lain sebagainya. Banyak penyakit dalam diri manusia. Ya. Di antaranya yang bahaya banget adalah sifat munafik itu. Ya. Kalau ada di dalam diri manusia ada munafik, maka ada obatnya. 5. Yang pertama adalah Quran, qiraatul Quran bit tafakkur, ayat bitar wadabur. Kafing pisan, yang pertama ini obat untuk mengobati hati supaya bersih, ya, supaya sehat. Yang pertama adalah baca Quran berikut maknanya, angan-angan maknanya, ditafakuri, ditadaburi. Bukan sekedar maca doang, bukan sekedar lagunya enak-enak doang, tapi benar-benar meresap. Ya. Bicara tentang Al-Qiyamah, wih, banyak dulu para sahabat yang kelengar. Baca Al-Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Baca kan di angan-angan, seakan-akan kiamat itu wah terjadi. Ya, bukan sekedar baca doang, bukan sekedar di lagu-lagu doang. Ini yang membuat obat hati. Ya, membuat hati. Karena kalau cuma baca doang, ya bisa jadi munafik-munafik juga. Maka al-guru kita Rasulullah Bakar Sahabat mengutip hadis Rasulullah. Ya sebelumnya itu di atas ada aksaru munafiki ummati qurra'uha. Ya. Aksaru munafiki ummati kebanyakan munafiknya umatku adalah qori-qori. Kebanyakan umatku yang munafik itu justru qori-qori. Tukang baca Al-Quran. Ya. Yang banyak. Ini kenapa? Ya, ya karena nggak ada tadaburnya, karena nggak ada tafakurnya. Ya.
Maka dalam hadis lain sampai mengatakan Rasulullah, kamin qori'in, Qori'in wal Quran, kamin qori'il Quran wal Quranu yal'anu. Banyak sekali orang yang baca Quran, tapi justru malah dilaknat oleh Quran. Ahli baca Al-Quran, bagus bacaannya, fasih suaranya merdu, tapi justru Quran itu melaknatnya dia. Kenapa? Tidak ada tadabbur. Ya, bahkan isi Al-Quran diinjak-injak. Ya, apa yang dikatakan oleh Quran, tetapi tidak dilaksanakan, dipraktekkan dalam kesehariannya. Ya. Jadi yang pertama obat adalah baca Quran, tapi bitadabur. Yang kedua obat hati itu adalah sholat wengi lakonono. Dalam bahasa Syekh Yahya bin Mu'ad adalah qiyamul lail. Ya. Qiyamul lail, sholat malam. Ya. Maka kita oleh guru kita salah satu amaliyahnya adalah sholat tahajud. Sholat tahajud sekarang lebih mudah, lebih murah. Ya. Tergantung kita hanya aja. Udah 10:30 sudah boleh sholat tahajud, boleh 10:30 sebelum tidur. Nggak usah harus tidur dulu sholat tahajud. Kalau di luar tahajud, sholat tahajud tidur dulu baru sholat. Sekarang guru kita nggak usah, nggak apa-apa. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, sahabat Abu Bakar, tahajudnya sebelum tidur. Tapi Umar bin Khattab tidur dulu baru sholat tahajud. Beda. Ya. Abu Bakar tahajud sebelum tidur. Sahabat Umar tahajud setelah tidur dulu baru tahajud. Kedua-duanya dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Kenapa? Apanya yang bagaimana? Ini saya bingung sholat tahajud. Abu Bakar melaksanakan sebelum tidur. Umar melaksanakan harus tidur dulu. Ini sebenarnya yang benar yang mana? Kata Rasulullah, dua-duanya benar. Abu Bakar itu adalah orang yang hati-hati. Orang yang hati-hati. Daripada nanti kebablasan, tidur, subuh baru bangun, ketinggalan sholat tahajud, laksanakan sebelum tidur. Abu Bakar orang yang hati-hati. Bagus, kata Rasulullah. Sedangkan Umar bin Khattab ini orang kuat. Orang kuat, dia yakin, dia pede, dia percaya diri bahwa nanti malam ini akan bangun dari tidurnya. Ya, tidur dulu, baru nanti bangun, yakin, percaya diri bahwa nanti tengah malam dia akan bangun. Umar bagus. Jadi kata Rasulullah dua-duanya bagus, sebelum tidur bagus, setelah tidur juga bangun, tidur dulu juga bagus. Ya, ya kalau kita disambungin yang bagus, yang nggak bagus, yang mana? Ya, yang nggak sholat. Ya, yang nggak sholat, yang nggak bagus. Kayak dulu Kiai Jainuddin MZ, nah, menerangkan tentang kunut sholat subuh, pakai kunut apa enggak, yang bagus mana? Ya, bagus semua. Ya, yang pakai kunut bagus, yang nggak pakai kunut juga bagus. Yang nggak bagus yang mana-mana, yang nggak sholat subuh, yang nggak bagus. Ya. Jadi qiyamul lail ini guru kita laksanakan sebelum tidur. Nah, ini meringankan kita, terutama pekerja-pekerja yang tiap hari ngantor. Ini kalau harus tengah malam bisa jadi nanti kelas-kelas kita ini ngantuk siangnya. Tapi kalau sebelum tidur udah tahajud, wah bangun tinggal sholat subuh. Alhamdulillahilladzi qadara kasih. Jadi yang kedua obat hati supaya hati ini sembuh dari penyakit-penyakit hati terutama nifak adalah qiyamul lail. Ini dicontohkan oleh guru kita. Yang ketiga adalah ya, dalam bahasa Sunan Bonang yang pong kaping telu wong kang soleh kumpulono. Oh, berkumpul dengan orang soleh dalam bahasa kitabnya mujalah satu solihin, ngumpul majelis dengan orang soleh. Ya. Seorang soleh mengatakan arruhu karih, ruh itu seperti angin. Ya. Kita ini ngumpul sama siapa? Ketularan. Kita ngumpul orang sama tukang mabok, lama-lama kita jadi pemabok.
Kita ngumpul dengan para maling, lama-lama kita juga nyolong. Nah, kalau kita ngumpul orang baik, ngumpul orang soleh, ke bawah soleh, ke bawah baik kita ini. Nah, makanya kan sering-sering manakib, kita sering-sering suhbah, sering-sering sowan ke Abah. Ini biar apa? Biar kita ketularan. Kita yang malas ketularan rajinnya, kita yang bodoh ketularan pintarnya, kita yang uh, jiwanya kosong terisi terus, yang hatinya galak jadi terang. Dengan mujalah satu solehin, bergaul dengan orang soleh. Bahasanya sering duduk bareng orang soleh. Ya. Kenapa? Bukan orang alim, beda. Ada orang alim, ada orang soleh. Ya. Bapak saya dulu pernah bertanya kepada salah seorang cucunya Syekh Tolha, Kiai Haji Amin Halim, pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin. Ditanya bapak saya, Kang, apa sih bedanya orang alim sama orang soleh? Ya. Kok dalam kitab yang menjadi obat hati itu bukan mujalasatul alim, satu alimin, tapi satu solihin. Ngumpul, bukan ngumpul dengan orang alim, tapi ngumpulnya dengan orang soleh. Apa bedanya antara orang alim dan dengan orang soleh? Cucu Syekh Tolha itu menjawab, kalau orang alim itu guru ilmu. Kalau orang soleh itu guru amal. Nah, ini beda. Jadi orang alim ini guru ilmu. Kalau kita bergaul dengan orang alim, kita banyak ilmu. Tapi belum tentu beramal. Tapi kalau bergaul dengan orang soleh ini guru amal. Kita jadi ikutan. Ya, ya kayak kita sekarang bergaul dengan guru kita, ngumpul dengan guru kita. Guru kita amalannya banyak, ini. Saya yakin tidak semua ikhwan ngerti. Tidak semua ikhwan tahu. Jangankan ikhwan biasa. Ikhwan yang pernah nyantri juga banyak sekali amalan-amalan guru kita yang belum tahu. Ada sholat ini, sholat birrul walidain, sholat ini. Itu sholat yang nggak masyhur. Di kalangan pesantren juga nggak masyhur. Ya. Ini berkah kita bergaul, ngumpul bareng orang soleh kayak guru kita. Kita ini jadi ke bawah. Insya Allah yakin nanti kita ke bawah soleh. Paling nggak minimal kita ini dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Nah, jadi salah satu obat hati ini adalah mujalah satu solihin. Bergaul, ngumpul bareng dengan orang soleh. Makanya sering suhbah, sering manakib, sering khataman, duduk bareng para ikhwan. Itu hakikatnya kita juga berkumpul dengan ahli silsilah kita. Toriko Qadiriyah Naqsabandiyah. Nah, ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kafing papat dalam bahasanya itu adalah kholaul batni. Wetenge ingkang luweh rajin puasa. Salah satu obat hati itu rajin puasa. Nah, ini yang mungkin kurang ini di kalangan kita. Ya, puasa. Ya, puasa. Ya, jadi di puasa karena kita seringkali manakib dan manakib adalah dalam rangka Idul Fitri minal aidin wal faizin. Manakib itu lebaran kata apa? Manakib itu lebaran, makanya kalau manakib ya jangan puasa, makan ya. Itu namanya lebaran. Ya, itu. Terus yang kelima, inilah dalam bahasa Mu'ad bin Mu'ad ya. Yahya bin Mu'ad bahasanya adalah watadaro indas sahur, zikir wengi ingkang suwe, zikir ya. Zikir wengi ingkang suwe dalam bahasa Sunan Wonang, zikir malam yang lama, la ilaha illallah, zikir ya, zikir. Di antara yang banyak ini ya, di antara yang obat hati yang 5 ini, kata guru kita yang paling mudah adalah dengan zikir kepada Allah. Kalau kita qiyamul lail ya, kelas-kelas kita
Ya, kadang dilakukan, kadang tidak. Kalau kita baca Quran semaknanya, ya ngerti juga enggak. Bisa baca juga untung. Kalau kita suruh puasa, ya jarang juga, susah juga kelas-kelas kita. Suruh ngumpul dengan orang soleh, ya insya Allah. Tapi kan tidak semua ikhwan punya waktu yang banyak. Maka yang paling gampang itu yang nomor 5 ini. Makanya guru kita mengatakan, wah sabilul ilaj fiha as'abu illa bizikrillah ala dawam sirron wajahron. Di antara banyak obat hati, di antara mengobati munafik itu susah kecuali zikir. Jadi yang tidak susah cuma zikrullah, zikir kepada Allah, ya, dawam zikir baik secara siri, secara khafi maupun secara jahat. Ini yang paling gampang. Ya, siapapun bisa, siapapun bisa asalkan sudah ditalkin. Ya, asalkan sudah ditalkinkan oleh guru masjid. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.